Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Saya berharap semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, segar, dan penuh dengan semangat untuk mempelajari firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang telah memelihara dan Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kami. Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah kami. Engkau membimbing dan membuka hati kami. Biarlah kami mau untuk terus belajar dan mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu akan menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini adalah diambil dari Lukas 9, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian Injil Lukas yang kita baca kali ini. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, kita tentu saja terinspirasi dari tindakan seorang anak yang mau memberikan bekalnya. Bagaimana hati seorang anak tergerak. Seorang anak peduli dan mau berbagi. Berbagi bukan dari kelebihannya, namun berbagi dari semua yang dia punya. Bekal yang seharusnya untuk dia bagikan kepada banyak orang. Di dalam kemurahan hati terjadilah mukjizat. Di dalam keterbatasan terjadilah kelimpahan. Kemurahan hati memberi ruang yang tidak terbatas bagi karya Allah. Mukjizat terjadi sehingga terjadi kelimpahan. Hal yang kedua yang kita pelajari di sini adalah Yesus itu mau melayani banyak orang. Dan Yesus itu peduli terhadap kebutuhan orang banyak, tidak hanya kebutuhan jasmani namun juga kebutuhan rohaninya. Murid-murid berpikir sebagai manusia. Hari itu sudah malam, tidak ada orang yang berjualan, tempatnya sunyi, dan tidak ada warga setempat yang berjualan. Sementara mereka juga tidak punya cukup uang untuk membayar makanan bagi orang sebanyak itu. Murid-murid meminta orang pulang, karena itu adalah solusi yang termudah. Namun Tuhan berkata yang lain. Tuhan meminta murid-muridnya untuk peduli, mau memikirkan kepentingan orang banyak. Mereka diminta juga untuk berbela rasa.
keterbatasan dari 5 roti dan 2 ikan diubah Yesus menjadi makanan untuk 5.000 orang dan bahkan tersisa 12 bakul. Kita cenderung seperti para murid. Bila melayani orang, kita sering berhitung. Di dalam bacaan ini dikatakan bahwa Tuhan memang meminta kita untuk melayani orang itu dengan totalitas. Karena Tuhan mampu bekerja melampaui batas perhitungan manusia. Berkat Tuhan cukup bahkan berlimpah. Bila kita mau memberikan kepada orang lain, hal yang mungkin tampaknya tidak berarti, bila kita serahkan kepadanya, maka Tuhan akan melakukan hal yang besar dari hal kecil yang mungkin kita lakukan. Hal yang ketiga adalah Yesus memanggil kita. Apa yang kita lakukan bila kita menghadapi masalah? Apakah kita mencari jalan keluarnya? Apakah kita bergantung kepada orang lain? Atau apakah kita mencari cara dengan kekuatan-kekuatan yang lain? Atau kita diam saja dan kebingungan? Tuhan ingin memberitahu kita bahwa Ia adalah Sang Pemelihara kehidupan. Ia memperhatikan para muridnya, begitu juga dengan kita anak-anaknya. Saat kita menghadapi masalah, itu adalah momen bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih makin mengenal Yesus Bapa kita. Kita itu mempunyai Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Tuhan ingin kita fokus pada Dia. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Karena kekuatannya besar, kuasanya besar bagi kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Hal yang keempat adalah Tuhan Yesus itu sumber berkat buat kita. Dia pemilik dunia ini, pemilik alam semesta dan seisinya. Dan Tuhan itu tidak akan pernah menolak orang yang datang kepadanya. Kita dapat membagikan berkat Tuhan. Pada Lukas 6 ayat 38 disebutkan ketika kita berani memberi, kita juga akan menerima kembali dengan kelimpahan. Hal yang terakhir yang kita pelajari, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu murah hati, dan Tuhan selalu peduli. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa membuat mujizat. Sebagai manusia, kita memang harus selalu berupaya. Kita selalu berkarya, namun kita percaya kepadanya. Segala upaya kita, segala karya kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Yang semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang bekerja sesuai rencananya, yang itu pasti baik buat kita. Tidak setiap orang itu bisa melakukan pekerjaan besar, tetapi setiap orang bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Hal kecil bila dilakukan dengan kasih yang besar akan membuatnya menjadi bermakna dan berharga. Kita bisa melihat teladan Bunda Teresa juga yang sudah memberikan teladannya buat kita. Pada Efesus 4 ayat yang kedua disebutkan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi orang yang penuh kasih, meneladan Tuhan Yesus, mau peduli pada sesama kita dan melayani dengan penuh totalitas. Kita juga jangan lupa untuk selalu makin dekat dan makin mengenal Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk memampukan kita menjadi jawab atas persoalan yang terjadi di sekitar kita. Dan kita mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati.